Perkenalkan, nama saya Rebecca Miranda. Hari ini saya akan menjelaskan materi tentang Kerajaan Singasari. Kerajaan Singasari adalah sebuah kerajaan Hindu yang terletak di Jawa Timur yang didirikan oleh Ken Arok pada tahun 1222. Diperkirakan lokasinya ini sekarang berada di daerah Singasari di Malang. Masa kerajaan Hindu yang terletak di Jawa bagian timur ini terjadi saat dipimpin oleh Kartanegara yang wafat pada tahun 1292 sekaligus yang menjadi raja terakhirnya. Nah, nama sebenarnya kerajaan Singasari itu Kerajaan Tumapel yang beribu kota di Kutaraja. Nah, asal-usul penamaan Singasari ini itu kenapa sih? Jadi awalnya itu Raja Wisnuwardana menunjuk anaknya yang bernama Kartanegara sebagai putra mahkota dan mengganti nama pusat pemerintahan kerajaan menjadi Singasari. Nah, mulanya Tumapel bukan sebuah kerajaan, tapi itu daerah bawahan dari Kerajaan Kediri. Nah, kalau menurut Kitab Paraton, wilayah Tumapel itu dipimpin oleh Tunggul Ametung yang menjabat sebagai Akuwu atau yang setara dengan camat pada saat ini. Tunggul Ametung ini memiliki istri bernama Ken Dedes. Pada tahun 1222 masih disebutkan dalam Pararaton, Tunggul Ametung mati dibunuh oleh pegawalnya sendiri yang bernama Ken Arok. Nah, Ken Arok ini akhirnya menikahi Ken Dedes, yaitu asli Tunggul Ametung yang sedang mengandung. Nah, anak Ken Dedes dari Tunggul Ametung ini nantinya diberi nama Anusapati. Nah, selain beristikan Ken Dedes, Ken Arok itu nikah lagi yang bernama Ken Umang. Nah, dia punya anak laki-laki namanya Tohjaya. Nah, Ken Arok ini menjadi penguasa baru di Tumapel. Ken Arok berniat melepaskan Tumapel dari kekuasaan kerajaan Kediri. Terjadilah peperangan sengit antara Tumapel melawan Kediri. Tumapel yang di bawah pimpinan Ken Arok akhirnya memenangkan perang tersebut yang kemudian mendeklarasikan diri sebagai raja dengan gelar Sri Rajasa Bahtara Sang Amurwa Bumi. Ada dua versi dalam mengidentifikasi sejarah kerajaan Tumapel atau Singasari menurut dua kitab, yaitu ada dari Kitab Pararaton dan Kitab Negara Kertagama. Nah, nanti kita akan bahas satu-satunya. Oke. Yang pertama, dari Kitab Pararaton. Nah, kalau dalam kisah Pararaton, Anusapati merupakan putra Tunggal Ametung dan Ken Dedes ingin membalas dendam terhadap Ken Arok yang telah membunuh ayahnya. Lalu pada tahun 1247, Ken Arok mati di tangan Anusapati yang kemudian berkuasa di Tumapel. Namun, pada tahun 1249, gantian Anusapati yang tewas, dihabisi oleh Tohjaya yang tidak lain adalah Ken Arok dari Ken Umang. Nah, Tohjaya naik hingga sana sebagai Raja Tumapel atau Singasari setelah Anusapati tiada. Tetapi, tahta Tohjaya hanya berlangsung singkat. Pada tahun 1250, pemerintahannya digulingkan oleh pasukan khusus yang dipimpin oleh Ranggawuni atau yang nantinya dikenal sebagai Wisnuwardana. Nah, Ranggawurni atau Wisdowarna ini adalah anak dari Anusapati yang melanjutkan lingkaran dendam yang meliputi tahta kerajaan Singasari. Nah, Wisnuwardana dinobatkan sebagai raja selanjutnya yang kemudian mewariskan kekuasaan kepada putranya yang bernama Kertarajasa. Nah, daftar raja kalau menurut Pararaton itu ada yang pertama itu Tunggul Ametung pada tahun 1185 hingga 1122, lalu diwariskan kepada Ken Arok yang dari disebut tadi dari tahun 1222 hingga tahun 1247, pemimpin Tumapel yang membunuh Tunggul Ametung. Lalu dilanjutkan oleh Anusapati dari tahun 1247 hingga 1249, putra Tunggul Ametung dan Ken Dedes membunuh Ken Arok. Deru Tohjaya pada tahun 1249 hingga tahun 1250, yaitu putra dari Ken Arok dan Ken Umang yang membunuh Anusapati. Lalu diwariskan lagi kepada Wisnuwardana, yaitu putra dari Anusapati yang menggulingkan Tohjaya. Lalu Tohjaya memiliki anak yang bernama Kertanegara dan akhirnya menjadikan raja dari tahun 1722 hingga 1292 dan merupakan raja terakhir. Nah, kalau misalnya menurut Kitab Pararaton, negara Kertagama itu tidak pernah menyebut nama Tunggul Ametung maupun Ken Arok. Penguasa Tumapel yang mengalahkan kerajaan Kediri menurut negara Kertagama adalah Rangga Rajasa Sanggirinata Putra dari tahun 1222 hingga tahun 1227. Nah, Rangga Rajasa ini memiliki putra bernama Anusapati yang berkuasa pada tahun 1227 hingga 1248 yang kemudian bertahta di Tumapel alias Singasari. Nah, Anusapati digantikan oleh putranya yang bernama Wisnuwardana pada 1248 dan memerintah hingga 1254. Selanjutnya, raja terakhir Singasari adalah Kertanegara, putra
Wisnuwardana yang memimpin hingga wafatnya pada 1292, sekaligus mengakhiri riwayat kerajaan ini lantaran terjadi pemberontakan dari dalam. Dengan demikian, negara Kartagama tidak menyebut sosok Tunggul Ametung, Ken Arok, Ken Dedes, Ken Umang, maupun Tojaya dalam sejarah kerajaan Tumapel alias Singasari seperti yang termaktub dalam Pararaton. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian daftar raja Tumapel atau Singasari versi negara Kartagama. Yang pertama itu ada Rangga Rajasa dari tahun 1222 hingga tahun 1227, yaitu penguasa Tumapel, lalu dilanjutkan oleh Anusapati dari tahun 1227 hingga tahun 1248, di mana dia adalah putra Rangga Rajasa. Lalu Anusapati memiliki seorang putra yang bernama Wisnuwardana yang menjadi penguasa pada tahun 1248 hingga 1254. Lalu Anusapati memiliki putra yang bernama Kertanegara yang berakhir pada tahun 1292 masa pemerintahannya. Dan terakhir ada peninggalan kerajaan Singasari, dan di sini saya hanya memberikan 4 contoh saja dikarenakan durasi videonya. Jadi yang pertama itu saya mengambil Candi Singasari. Nah, Candi Singasari ini ada di sebuah desa yang bernama Desa Candi Renggi, Kecamatan Singasari, Kabupaten Malang, yang juga dikenal dengan nama lainnya itu Candi Menara dan Candi Cungkup. Nah, kalau menurut perkiraan, candi ini tuh dibangun pada tahun 1300 Masehi sebagai cara untuk menghormati Raja Kartanegara. Candi Singasari adalah candi Siwa yang dibangun pada bagian tengah halaman dengan beberapa area Siwa di sekeliling taman yang itu, guys. Jadi candi ini dibangun di atas batur kaki dengan tinggi 1,5 meter tanpa dilengkapi dengan relief di sekitar kakinya. Lalu yang kedua ini ada Candi Jago. Nah, Candi Jago ini berasal dari kata jajagu yang diambil dari kitab Negara Kartagama dan juga Pararaton. Candi ini dibangun pada saat zaman Kerajaan Singasari pada abad ke-13. Jajagu yang mengartikan keagungan ini adalah istilah yang dipakai untuk mengatakan sebuah tempat yang suci. Candi Jago ini ada di Dusun Jago, Desa Tumpang, Kecamatan Tupang, Kabupaten Malang, Jakarta Timur. Candi ini hanya tersisa sebagian saja. Nah, kalau menurut cerita, ini tuh hanya terjadi sebagian tuh karena disambar petir, guys. Nah, dia ini cuma tinggal kakinya dan sebagian badannya aja. Nah, sekarang art candinya ini disimpan di Museum Nasional. Nah, yang ketiga adalah Arca Dwarapala. Nah, Arca Dwarapala ini adalah sebuah patung penjaga gerbang dalam ajaran Siwa dan Buddha dengan bentuk manusia terlihat seperti monster. Dwarapala diletakkan pada bagian luar candi, kuil, atau bangunan lainnya sebagai pelindung dari tempat suci. Dwarapala digambarkan sebagai sesosok makhluk seram dan jumlahnya bisa 1, sepasang, atau terdiri dari beberapa kelompok. Dua arca Dwarapala ini dikelilingi dengan pagar besi yang ada di pinggir jalan dan terpisah dari jalan tersebut. Dan yang terakhir ada prasasti Wurare. Nah, peninggalan kerajaan ini merupakan prasasti dengan isi peringatan penobatan Arca Mahaksobaya pada sebuah daerah bernama Wurare, sehingga prasasti ini disebut dengan prasasti Wurare. Prasasti ini ditulis dengan bahasa Sanskerta pada tahun 1211. Arca ini merupakan penghormatan untuk Raja Kartanegara yang oleh keturunannya dianggap sudah mencapai derajat Jina atau Buddha Agung. Sekian dari saya. Terima kasih.